Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Kalimita yang raise hand di Zoom. Kepada saudari Devina Young kami persilahkan. Madami, Bante, suara Oh saya iya, sudah jelas ya Bante? sudah. Oke, saya Devina dari Surabaya. Bante, Devina ingin menanyakan terkait tentang pencapaian tingkat kemuliaan di zaman sekarang ini. Di kelas lalu, Bante pernah mengatakan bahwa untuk di zaman sekarang, pencapaian tingkat kemuliaan ini hanya bisa melalui meditasi. Nah, pertanyaan Devina adalah sebenarnya program atau kurikulum meditasi yang seperti apakah, Bante, yang bisa mengarahkan kami untuk sesegera mungkin mencapai tingkat kemuliaan ini, Bante. Jadi kita bisa on the right track dan tidak salah arah begitu, Bante. Mohon penjelasannya, Bante. Terima kasih. Iya, ini juga bagus. Ini juga dari Surabaya ini. Devina ini Surabaya juga. Bagus, Devina. Saya hanya teringat di Myanmar. Ya, pertama kali langsung saya teringat. Di Myanmar itu tidak semua biku boleh mengajar. Ya, tidak semua biku boleh tidak semua biku boleh mengajar pariyati, tapi juga tidak semua biku boleh mengajar kamadhana, meditasi. Ya, mereka sudah rapi kalau di sana itu. Ya, sehingga kalau Devina masuk ke meditation center di Myanmar dimanapun harusnya gurunya udah qualified, karena mereka sudah punya sistem yang sedemikian rupa yang menurut saya sudah well established, ya. Dan juga sebagai hasil proses dari kira-kira 1000 tahun. Mereka udah berproses menjadi negara Theravada itu sejak kira-kira tahun 1000, ya, sejak zaman Raja Anuradha itu tahun mungkin hampir tahun 1000 atau 1000 lebih 1 lebih 2 itu tahun 1000-an lah ya. Nah, sejak saat itu katanya, itu yang menarik begini, mungkin saya agak menyimpang sedikit aja karena ini saya rasa juga inspiratif dan mungkin relevan juga menurut saya. Yang menarik adalah begini, di tahun 1000 Masehi dulu, Raja Anuradha itu ada, menurut sejarahnya, dia adalah raja pertama di Burma yang memeluk gitu istilahnya agama Buddha Theravada. Nah, berhubung beliau ini adalah raja, beliau mempunyai otoritas yang sangat tinggi untuk memerintahkan rakyatnya. Sehingga pada tahun 1000 itu juga Raja Anuradha, waktu itu belum ada biku, belum ada sangga, karena biku pertama yang datang kalau nggak salah adalah Sin Arahan. Itu tidak berasal dari wilayah kerajaan dia, tapi berasal dari Burma bagian bawah, Burma bagian selatan kalau saya tidak salah ingat, karena ini adalah pelajaran semester 1 di ITBMU dulu. Ya, tahun 2005. Ini kalau salah saya mohon maaf ya. Tapi mudah-mudahan nggak salah. Jadi beliau terinspirasi untuk memeluk ajaran Theravada itu karena kedatangan Shin Arahan dari Burma bagian bawah begitu. Nah, setelah itu ini yang menarik. Beliau memerintahkan semua rakyatnya untuk mempelajari Pali. Ini yang menarik. Ini yang kadang saya sering bertanya-tanya, kenapa di Indonesia ini kita tidak membuat satu aturan siapapun yang mau menjadi biku harus belajar ke negeri Buddhis. Karena saya rasa umat-umat di sini mempunyai sada yang cukup kuat untuk mendukung siapapun yang ingin belajar ke luar negeri. Jadi sebenarnya biaya tidak menjadi masalah. Saya selalu mendorong kalau ketemu biku-biku muda, kenapa nggak belajar ke negeri Buddhis Bante, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu gitu. Jadi salah satu jawabannya karena saya nggak bisa berbahasa Inggris. Kalau memang itu adalah hambatannya, menurut saya bisa diselesaikan dengan cara mengkursuskan Bante-Bante yang tidak paham bahasa Inggris. Ya, untuk kursus bahasa Inggris harusnya 2-3 tahun mereka akan bisa berbahasa Inggris yang standar gitu. Jadi pemikiran yang seperti ini ada di dalam benak saya sudah sejak bertahun-tahun yang lalu. Kenapa tidak dirapikan seperti itu bahwa semua wajib belajar, gitu ya. Sehingga nanti semua penceramah di Indonesia itu mempunyai standar yang sama, ya. Standar yang samanya yaitu apa? Penguasaan kitab suci yang sama.
Dan dengan demikian maka manfaatnya banyak. Tidak hanya standar yang bagus itu akan membawa agama ini ke kemajuan karena bisa menginspirasi banyak orang berhubung karena yang diajarkan itu adalah ajaran yang ada di kitab suci, ya. Dan lebih jauh dari itu adalah mereka yang mendengarkannya pun juga ikut mendapatkan manfaat. Para dewa yang mendengarkan juga mendapatkan manfaat karena yang dia dengarkan adalah Buddha Wacana, ya. Nah, kalau di Myanmar para bhikkhu itu standarnya udah jelas. Untuk bisa mengajar memimpin wihara biasanya mereka harus lulus minimal Dhamma Acarya, ya. Itu adalah gelar yang diberikan oleh entah pemerintah atau pemerintah dan sangga Myanmar. Dan mereka dijuluki sebagai Sasana Daja. Sasana Daja itu the banner of the teaching. Jadi kayak simbolnya ajaran begitulah, ya. Bendera kebesarannya ajaran Buddha begitu. Sehingga kalau Anda mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma yang dilakukan oleh para sayadaw di Myanmar, standarnya sama. Standarnya sama. Kalau Anda sudah menguasai kitab suci, Anda akan bisa mengikutinya dengan baik. Karena mereka nggak lari jauh dari kitab suci. Gitu. Nah, demikian pula dengan meditasi. Meditasi pun di sana juga ada semacam sertifikasinya. Itulah mengapa para bante yang terkenal gitu biasanya sudah mendapat gelar misalkan sertifikasinya Kammadhana Acarya. Jadi guru Kammadhana, guru meditasi dan lain sebagainya begitu. Nah, dengan demikian Devina, kalau Devina ke Myanmar maka standarnya sudah pasti menurut saya. Semua meditation center mempunyai guru yang memiliki kualifikasi yang baik gitu. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Saya tidak bisa berkomentar kecuali menyampaikan kalau Devina ingin menjadi seorang Arya, maka dengarkanlah Owada saya kemarin, Devina. Ketika saya membahas Sotapati Yangga, mungkin bagi mereka yang tidak mendengarkan Owada kemarin, saya akan ringkaskan. Jadi kalau Anda ingin menjadi Sotapana, maka Anda harus memiliki 4 Sotapati Yangga, 4 konstituen untuk mencapai buah Sotapati atau untuk menjadi seorang Sotapana, ya. Yang konstituen yang pertama adalah Sapurisa Sangsewa, yaitu pergaulan dengan Sapurisa. Sapurisa itu bisa Buddha, Arahanta, Anagami, Sakadagami, Sotapana, atau para biku yang hafal 5 nikaya. Kalau enggak ada ya para biku yang hafal 4 nikaya. Kalau enggak ada para biku yang hafal 3 nikaya. Kalau enggak ada ya para biku yang hafal 2 nikaya. Kalau enggak ada ya para biku yang hafal 1 nikaya. Kalau enggak ada ya para biku yang mengajarkan Tripitaka dan kitab komentarnya. Karena Anda akan mendengarkan ajaran Buddha dari sana. Itu Sapurisa Sangsewa. Jadi Anda, Devina, yang pertama Anda harus hidup dekat bergaul dengan Sapurisa Sangsewa. Yang kedua adalah Sadama Sawanang. Sadama Sawana, mendengarkan dhamma yang sejati, ya. Karena kecuali Buddha dan juga Paceka Buddha, maka siapapun itu kalau mau jadi Sotapana, dia harus mendengarkan dhamma yang sejati. Dhamma yang sejati adalah dhamma yang sesuai dengan kitab suci. Bisa itu misalkan Mahasatipadana Sutta, bisa itu Anapanasati Sutta yang berkaitan dengan meditasi dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin Abhidhamma yang menguraikan nama dan rupa dan seterusnya. Ya, jadi Devina juga harus mendengarkan Saddhamma Sawana, ya, bukan hanya Dhamma Sawana tapi Saddhamma Sawana, pendengaran dhamma yang sejati, ya, yang sesuai kitab suci. Itu yang kedua kalau Devina ingin menjadi Sotapana. Konstituen yang ketiga adalah Yoniso Manasikarata, kualitas hati dari Devina yang senantiasa mempraktekkan perhatian yang bijaksana. Yoniso Manasikara, ya. Penjelasannya ada di Owada kemarin pagi, ada di medsosnya DBS, ya. Jadi Devina harus setiap saat mengembangkan Yoniso Manasikara. Dengan demikian batin Devina di dalam kesehari-hariannya terbebas dari kilesa-kilesa. Karena kalau Anda semua juga di sini mempraktekkan Yoniso Manasikara, maka batin Anda menjadi mahakusala, bebas dari kilesa.
Jadi batin yang seperti ini juga harus dipersiapkan bagi siapapun yang ingin menjadi seorang Sotapanna. Karena tingkat kemuliaan Sotapanna tidak bisa dicapai dengan batin yang terbiasa memunculkan kilesa. Jadi Anda harus mempersiapkan batin Anda untuk supaya tetap sering condong, melengkung, miring ke arah Mahakusala, ke arah kesadaran yang baik. Itu adalah yang ketiga. Konstituen yang terakhir adalah Dhamma Anudhamma Patipada. Dhamma Anudhamma Patipada itu adalah Anda masuk ke jalan atau praktek yang sesuai dengan Dhamma. Artinya praktek yang sesuai dengan Dhamma, Anda berlatih sesuatu, praktek apapun yang kondusif untuk pencapaian magga dan pala. Apa itu? Misalkan kan praktek kita itu bisa dikelompokkan ke dalam dana, sila, dan bawana. Kalau Devina sedang berdana, maka beraspirasilah bahwa semoga jasa kebajikan ini mengalir ke arah kehancuran noda batin, atau semoga jasa kebajikan ini menjadi kondisi untuk pencapaian magga pala. Seperti yang kita sering baca setelah kita melakukan dana kan. Maka ketika Anda melakukan dana dengan aspirasi seperti itu, Anda sudah memenuhi konstituen yang keempat, Dhamma Anudhamma Patipada, praktek yang kondusif untuk pencapaian magga dan pala. Sama juga ketika Anda sebenarnya Anda mempunyai kesempatan untuk melanggar sila nih saat ini, tetapi Anda teringat dan kemudian Anda sadar, Anda menarik diri tidak jadi melanggar sila. Ya, maka pada saat itu hati Anda damai, senang, damai, dan bahagia. Oh, saya baru saja terhindar dari pelanggaran sila. Nah, kebajikan ini juga Anda aspirasikan. Semoga jasa kebajikan ini gitu ya, mengalir ke arah kehancuran noda batin atau menjadi kondisi untuk pencapaian magga dan pala. Atau Anda melakukan karma-karma baik yang lain, aspirasikanlah hanya untuk magga dan pala. Saya sudah sering menyampaikan kepada Anda kan, kalau Anda berbuat baik seperti berdana dan lain sebagainya, jangan mengaspirasikan sesuatu yang bersifat duniawi. Kenapa? Karena sudah menjadi sifat atau potensi atau kekuatan dari kebajikan Anda yang kalau berbuah pasti akan memberikan manfaat-manfaat duniawi. Makanya sering saya memberi contoh, kalau Anda sudah menanam benih mangga, Anda perlu nggak sih berdoa semoga saya dapat buah mangga gitu? Perlu nggak sih? Nggak perlu kan? Ya, atau setelah Anda menanam benih mangga, ya, Anda setiap hari sembah-sembah dengan lakukan berbagai macam cara. Oh, saya pengen dapat buah mangga. Nggak perlu. Kalau sudah Anda tanam benih mangganya dan Anda pengen buah mangga, Anda tinggal sirami aja setiap hari rajin. Jangan jak pakun. Sirami, diberi pupuk, kemudian pastikan kelembapannya itu benar. Itu pasti cepat atau lambat kalau memang dia berbuah, pasti berbuah. Ya, jadi mengharapkan manfaat duniawi dari semua kebajikan Anda itu berlebihan. Bahkan justru itu bisa merusak kualitas buah karma Anda. Oleh karena itu kalau Anda melakukan kebajikan, karma baik, apapun itu juga jangan mengimpikan atau beraspirasi untuk mendapatkan kesuksesan duniawi. Karena itu bisa merusak kualitas benih karma baik Anda. Kenapa? Karena biasanya aspirasi-aspirasi yang bersifat duniawi itu didorong oleh kilesa. Kalau karma baik Anda itu mempunyai kilesa, dikelilingi oleh kilesa, maka karma baik Anda menjadi inferior. Ya, buah yang inferior tentu berbeda dengan buah yang superior gitu. Nah, tentu Dhamma Anudhamma Patipada dalam pengertian tertingginya yang akhirnya kalau Devina ingin jadi Sotapanna, Dhamma Anudhamma Patipada, konstituen yang keempat ini artinya adalah berlatih meditasi. Ya, khususnya harus bisa mencapai pengetahuan vipassana, karena sotapati magga citta itu baru akan muncul kalau vipassananya Devina sudah mencapai puncaknya. Begitu, mudah-mudahan jelas Devina. Sadu, anumodana Bante. Sadu.